Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fadil Parito Alam di channel Intelligent Tyrant. Kali ini gue mau ngebawain sebuah materi dari organisasi komputer. Ini adalah UTS organisasi komputer di semester 5 dan itu diberikan oleh Pak Ramadistia. Materi yang ada di layar ini itu materi yang gue ambil dari tugas pertemuan kemarin. Itu tugasnya suruh mencari 5 jurnal tentang organisasi komputer terus dijadikan satu. Gua nanti di video ini bakal bacain yang menurut gua penting, aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta fullnya bisa di email gua aja. Nanti gua bakal taruh email gua di deskripsi. Oke? Pertama, pengantar organisasi komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Terus lanjut kita masuk ke evolusi dan kinerja komputer aja. Pada generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Aduh, susah banget ini namanya. Skip aja nih, takutnya salah nyebut nih. Nah, tulisannya Pennsylvania. Universitas Pennsylvania merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelum tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. ENIAC mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan bersisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kilowatt ya. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmetiknya dibuat dalam bentuk desimal. Ini sebacanya grogi nih. Berarti kalau misalnya ini nama komputer pertama berarti ENIAC ya? Atau gimana? Itu beratnya 30 ton, bayangin taruh rumah 30 ton, berat gua aja nggak nyampe segitu. Taruh rumah nih udah penuh nih satu kamar lu lah, satu kamar gue juga udah penuh ini. 30 ton, volumenya 15.000 kaki persegi, dan bersisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Lagi jalan ke setrum nanti tiba-tiba kan daya listriknya dibutuhkan sebesar 140 kilowatt. Bener, jalan ke setrum kali. Terus ini generasi pertama, ini nggak terlalu penting. Lanjut ke generasi kedua. Mana generasi kedua? Nah, generasi kedua menggunakan transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya lebih amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Transistor tuh yang kalau di CPU tuh rata-rata warnanya hitam sih rata-rata. Kalau di CPU ya bang, Apa? transistor. Transistor apa?
Transistor di CPU. Transistor. Iya. Nih mentang-mentang udah lulus skripsi jadi lupa nih. Kenapa transistor? Bentuknya kayak gimana? Transistor. Iya. Nggak, iyalah. Udahlah, searching aja dah. Udah tahu. Ngeri. Gua kalau searching, kena itu enggak sih? Nah, nih. Oh, iya kayak gitu. Nah, ini transistor. Ada yang warna-warni juga. Yang itu transistor ya? Hukumnya ohm kan? Iya. Emang ada ya transistor? Iya ada dong. Gua nggak bukan anak elektronika sih. Tapi gue lupa. Tapi pernah nyobain ngelas waktu itu pas pelajaran itu kan. Pelajaran apa? Itu juga ngelasnya nggak jelas. Nih kalau sekarang yang transistor kayaknya. Oh ini ada nih. Nih kayaknya sedikit apa ya? Sedikit lumayan berguna. Transistor ditemukan oleh Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. What? IBM kita cari dulu. Nih, buka Wikipedia kena itan gak sih? Kena copyright? Biarin lah, kena copyright juga gak apa-apa. Mudah-mudahan sih kagak. Ngeri gua. Oh, International Business Machine Corporation adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM didirikan pada tahun 16 Juni 1911. 1911? Hah? Ini 1955. Baru baca nih gue nih kayaknya nih. Apa gimana sih? Nih bener gak sih? Nah biarin lah. Bukan biarin sih, tapi janggal aja anjir. Ya pokoknya kayak mungkin kalah saing. Berarti kayaknya ENIAC duluan nih. ENIAC kan juga dibuat sama lembaga Army Ballistic Research Laboratory. Mungkin. Jadi mereka yang punya apa namanya? Punya budget, masa bukan budget sih, punya kekuatan lebih besar kali. Punya dukungan lebih besar dibandingkan IBM ini nih. Nah, mungkin IBM ini baru muncul mana nih? Baru muncul pas dia udah bikin transistor itu baru naik namanya kali. Terus gini dia generasi ketiga menggunakan IC atau Integrated Circuits pada tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penghubung komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukannya IC, semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Ini IBM System 36 dikeluarkan IBM System 36 mulai teknologi IC itu. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Kita skip. Nah, generasi keempat itu VLSI atau Very Large Scale Integration itu di tahun 1980 sampai berarti ini kayaknya sampai sekarang nih. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Gambar 27
mengilustrasikan. Mana gambar 27 nih, kayaknya gua kagak masukin gambar-gambar 27. Iya bener, gak ada tulisannya. Oh ini nih, gambar 27 tadi mana tuh? Perasaan tadi gambar 27 mengilustrasikan perkembangan mikroprosesor Pentium terhadap. Oh iya bener, ini nih berarti nih. Ini dari 8086. Oh yang tadi nih, yang tadi yang di atas, di generasi ke generasi pertama kayaknya nih. Dari generasi pertama yang 8086 mana ya? Apa gua halu? Wah iya nggak ada. Oh iya nggak ada. Setahu gua pernah lihat 360. Gua ngeliatnya 360 berarti. Enggak deh, kayaknya paling bawah. Tuh 80386. Enggak deh. Enggak. Udah lanjut aja dah. Bla 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 bla. Terus oh ini nih 8 nih. Berarti ini benar, 8080 keluar pada tahun 1972, merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit. Dan bus data ke memori juga 8 bit. Jumlah instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 KB. Terus sekarang aja udah Intel berapa tuh? Pentium 2. Benar. Pentium 2 produksi ini nggak terlalu penting juga sih, biarin. Lanjut ke struktur CPU. Komponen utama CPU, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Terus control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Ini kayaknya masih dasar, nggak terlalu penting. Udah, kayaknya sih nggak terlalu penting. Gimana? Ini kali ini fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Ini fungsi CPU. Terus ya udah nggak terlalu penting. Sepertinya fungsi interupsi adalah mekanisme pengantin. Ini kayaknya nggak terlalu penting sih fungsi-fungsi interupsi ini. Bagi gue tuh yang penting kayak sejarah organisasi evolusi komputer, di memori komputer juga ya, orang juga udah pada tahu. Ini gak ada sejarahnya memori komputer kayaknya. Memori komputer atau lebih tepatnya disebut memori fiksi merupakan istilah generasi yang merujuk ya gak ada sejarahnya. Kayaknya gue orangnya malas membaca. Aduh. Macam-macam media penyimpanan. Macam-macam media penyimpanan, floppy disk ya, kita tahu itu tepat. Floppy disk sudah jadul banget, zip driver, terus hard disk sampai sekarang juga masih ada yang pakai hard disk. Memang bukannya sampai sekarang sih, emang banyak yang pakai hard disk. Terus kan sekarang juga ada inian apa namanya SSD, ada hard disk juga, ada hard disk eksternal atau hard disk removable. Terus ada CD-ROM ya kayak pakai CD sama aja. Terus DVD setahu gue pakainya sama aja, CD-ROM juga sih DVD. Sekarang kan ada SSD ya.
Kalian tambah nih SSD. Kalau masuk SSD itu ada penyimpanan juga kan, setahu gua. Simple Instructional Computer (SIC). Komputer yang didasarkan pada SIC ini merupakan komputer yang termasuk dalam perancangan arsitektur yang sangat sederhana dan komputer ini dipersembahkan oleh Beck pada tahun 1985 sampai nggak pakai sampai. Struktur mesin SIC: CPU, unit memori, minimal 1 unit prinati I/O. Nggak terlalu penting. Ini gue juga nggak ngerti, bukannya nggak ngerti sih, kurang paham juga gue mengenai registrasi SIC tuh. SIC kayaknya nggak penting banget. Udah habis lagi. Wah iya nih daftar pustakanya, ini jurnalnya nih, gua ngambilnya dari sini nih. Kalau misalnya penasaran juga tinggal klik aja nih link-linknya, lu cari dah. Kalau misalnya lu nggak mau nge-email gua nih, di sini nih lu cari-cari aja ya. Mungkin itu aja dari gua, sekian, terima kasih.